pelajar itu dia masuk selalunya dia rajin masuk di kelas gitu ya, di akun Zoom nih. Kemudian apa yang menyebabkan ini? Mungkin pertama karena dia faham bahwasanya thalabul ilmi waridatun ala kulli muslim misalnya gitu ya. Nah itu yang pertama. Atau mungkin juga karena nak cepat lulus daripada exam nih ya, atau mungkin karena tak banyak aktiviti sehingga belajar. Bagus juga semuanya, tapi kita kena carilah ya apa penyebabnya. Nah dalam istilah yang lebih simpel, kita nak tahu pasal variable dependent ini. Dependent ini maknanya yang terikat, yang dia memang dia tak boleh berdiri sendiri ya, dia mesti ada yang mempengaruhi ya. Oke, saya sambil dengar adzan ya. Berdasarkan variabel independen yang tersedia, ini boleh dipresentasikan menggunakan diagram pencar, meskipun kita juga dapat menggunakan jenis grafik lain. Jadi ada X, ada Y. Ya, ada X, ada Y. Jadi X ini dia akan berpengaruh terhadap Y. X ini adalah variabel independen, kemudian Y adalah variabel dependen. Gitu ya. Nah ini analisis regresi linear. Jadi kita akan tahu ini yang paling simpel, yang paling sederhana. Nanti bila dia ada berganda, dia akan X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap Y, ataupun ada faktor intervening ataupun moderatornya. Nah itu dia masuk ke dalam regresi linear, baik regresi linear yang sederhana, simple, ataupun juga regresi linear yang berganda gitu ya. Oke. Kemudian ada analisis variance, adalah metode statistik yang dalam data ini digunakan untuk menguji atau menganalisis perbedaan antara dua atau lebih mean dari kumpulan data. Perbedaan signifikan antara rata-rata diperoleh dengan menggunakan tes analisis variance. Ini di awal di statistik deskriptif kita sudah jelaskan sebenarnya terkait dengan variance ataupun ragam dari analisis di statistik ini ya. Ini adalah jenis dari statistik inferensial. Kemudian juga ada analisis covariance ya. Tadi ada variance, ada covariance ya. Jadi kalau variance itu adalah analisis yang metode ini dia biasa melibatkan, saya coba dan ya, covariance berkelanjutan dengan perhitungan. Covariance adalah variabel independen yang kontinu dan digunakan sebagai variabel regresi. Ya, nanti ada covariannya. Nah, jadi nanti analisis covarian ini digunakan untuk mempelajari perbedaan yang ada antara nilai rata variabel penelitian dependen. Nah, jadi nanti masing-masing itu data itu kita analis dengan cukup banyak gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini disebut dengan uji T ya, T-test ya, T-test kalau uji T kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan T-test, yaitu tes yang relatif simple dalam statistik inferensial yang digunakan untuk membandingkan rata-rata ataupun rata dua kelompok dan memahami jika keduanya berbeza satu dengan yang lainnya. Jadi dia diuji dari satu yang X1-nya dengan X2-nya ini sama tak gitu ya. Kemudian urutan perbedaan ataupun seberapa signifikan perbedaan tersebut dapat diperoleh daripada data ini. Jadi data ini kita boleh uji tes, terutama nanti yang dua variabel nih, dua grup ini untuk membuktikan ya, uji T ya, atau T-test. Oke, ini signifikansi daripada statistik. Kemudian yang hampir terakhir yaitu terkait dengan analisis korelasi, tadi regresi ya. Analisis korelasi digunakan untuk memahami untuk mengetahui daripada dua variabel yang saling bergantung ya. Nah, seperti apa, sekuat apa hubungan itu ya. Kemudian juga di antara dua variabel dapat diperoleh dari dari analisis korelasi ini. Tadi yang disebut dengan regresi, untuk melihat daripada korelasi hubungan, sekuat apa hubungan itu. Nah, kita dapat memahami apakah variabel memiliki korelasi yang kuat atau lemah. Nanti ada dia punya formula, misal 1.3 ataupun O
biasanya. Kalau lebih dari itu berarti dia memang signifikan, tapi kalau kurang dari itu biasanya lemah gitu ya, atau kurang ada correlationnya. Nah, korelasi ya juga bisa negatif ataupun positif. Ya, jadi yang namanya korelasi ini dia boleh positif, boleh negatif ya, tergantung pada variabelnya. Ada hubungan, ada korelasi. Ya, kalau yang negatif berarti dia satu variabel menurun sedangkan nilai variabel lainnya meningkat. Jadi dia tidak ada hubungan. Jadi negatif lah korelasinya, dia hubungan. Misal kalau di masyarakat itu misalnya ada seorang yang mungkin dia rajin gitu ya, rajin tapi ataupun kebalikannya dia malas ya, tidak banyak aktiviti tapi dia pintar. Gitu ya. Ada tahu hubungannya itu? Ada malas dengan ini. Justru sebaliknya, yang malas itu biasanya tidak pintar gitu ya. Nah, itu mungkin hanya ada 1-2 saja. Nah, saya bagi contoh macam nih ya. Oh, ini dah contohnya ada di ini ya, di Singapura nih. Ya, misal saya nak melakukan survei terhadap 100 pengunjung mall ya. Nah, saya bagi contoh mungkin saya datang ke Mustafa Center, lepas itu saya bagi kuesioner terhadap 100 orang ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengetahui salah satu dari kedai ataupun satu brand ya, baju lah ya, H&M gitu ya. Jadi mereka ingin tahu seperti itu. Nah, jadi kita ingin tahu apakah mereka paham atau tak paham, tahu atau tak tahu. Nah, dari survei itu kita boleh membuat chart ya. Misal ada 50 orang bilang ya, dia pernah belanja di kedai itu, dan 50 orang lainnya bilang mereka cakap tidak suka. Yang satu ya suka, yang satu tidak suka. Nah, ini bila kita tahu, oh ada 50 yang suka, ada yang 50 yang tak suka. Ini adalah statistik deskriptif or descriptive statistic. Nah, apabila kita nak next to the next level ya, ke riset berikutnya, mengambil insight yang lebih dalam, maka kita ingin tahu, misalnya kita ingin tahu hipotesis daripada usia pengunjung daripada kedai H&M itu ya. Jadi setelah membuat sampel data, melakukan uji hipotesis, Anda boleh mengambil kesimpulan bahwa terdapat 95% kemungkinan usia pengunjung itu berada antara 16 sampai 25 ya. Jadi karena dia ada prediksi ya, karena dia ada macam kuesioner, ada survei, ada pertanyaan. Nah, insight ini sangat berguna bagi kedai H&M tentu saja, sehingga mereka bisa ataupun boleh mengalokasikan resource-nya untuk strategi yang tepat. Nah, ini disebut dengan statistik inferensial. Ya, samalah Kim pun sama ya, saya rasa misalnya di MIC ini bahwa karena dah lama dan saya rasa dah dibuat juga macam surveinya ya. Jadi dari Muslim di Singapura nih ada jumlahnya berapa, kemudian kita buat riset ya. Nah, kita tanya, pernah dengar Kim? Saya rasa Singapura nih kecil aja ya, saya rasa dah kenal semuanya lah. Mungkin kita boleh next lagi ya, macam mana dengan dengan Kim, pendapat Anda, pendapat saudara, tuan dan puan terhadap Kim ini. Itu baru nanti kita boleh ternyata dalam misal 90% Muslim di Singapura ini mereka sepakat, mereka suka ataupun senang dengan Kim. So berarti tinggal meningkatkan pemahaman. Tapi kalau mungkin ada yang kurang suka atau mungkin belum mengetahuinya, so berarti bagian marketing ini kena meluaskan, kena banyak sosialisasi terhadap Muslim di sana ya. Satu kedai, satu bisnis, satu produk gitu ya, atau mungkin self branding pun sangat mungkin juga gitu ya. Nah, ini sangat memungkinkan untuk membuat sebuah riset. Ini kenapa kita perlukan belajar daripada statistik, belajar daripada inferential statistik, descriptive statistik, dan juga riset metodologi khasnya di kuantitatif. Nah, ini adalah gambarannya, ini adalah statistik, ini deskriptif, tak banyak dibahas ya, karena ini hanya numbers, tabel ya, kemudian juga grafik, pie gitu ya, hanya simbol-simbol. Sedangkan inferensial ya,
dia terkait tadi yang parametrik ya. Parametrik ini dia menggunakan komparatif, nanti boleh menggunakan ANOVA test ya, dan juga regresi linear melalui correlation, yaitu teorinya Pearson. Ini yang paling banyak digunakan lah untuk level degree. Nah, yang non parametrik ini biasanya menggunakan korelatif juga gitu ya, tetapi dia menggunakan korelatifnya Spearman Kendall dan juga Kai ya. Sedangkan yang non parametrik yang sifatnya dia komparatif, dia menggunakan bisa Mann-Whitney ataupun Kruskal-Wallis. Nah ya, ini pembagian yang simpelnya. Jadi masing-masing data yang kita temukan itu dia mesti kita paham daripada karakteristiknya ya. Nah ini yang kemarin simpulan daripada data tuh ya. Jadi data ini dia sifatnya, jadi sifat dari data ini dia ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Yang kedua, cara memperoleh, how to collect or grab the data ya. Ini datanya adalah data primer dan juga sekunder ya, secondary data primer dan data sekunder. Nah, berdasarkan sumbernya dia data yang memang daripada institution tuh, daripada internal, baik itu personal ataupun juga satu institution ya. Kemudian juga kalau yang berasal atau sumber dia dari luar institution, maka itu adalah eksternal ya. Kemudian cara menyusunnya untuk arrange-nya ya, ini kita mengenal ada data nominal, ordinal, interval, dan ratio. Jadi kalau dia sifatnya datanya nominal dengan ordinal, dia menggunakan non parametrik. Kalau datanya yang interval dan juga ratio, dia menggunakan yang ini non parametrik, ini yang parametrik. Tentu saja yang parametrik dia kekuatannya, validity-nya dia lebih kuat ya, lebih valid untuk data-datanya.